Suatu hari Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat-sahabatnya bahwa tidak ada makanan yang lebih baik dari apa yang diperoleh dari keringat sendiri, dan bahwa Nabi Daud alaihissalam tidak pernah makan kecuali dari hasil tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Seorang mukmin adalah pribadi yang selalu mandiri, bekerja keras, tidak segera menyerah pada keadaan, dan tidak mudah bergantung kepada orang lain. Baginya, sempitnya lapangan kerja bukan penghalang, melainkan pemicu semangat untuk membuka lahan-lahan baru yang lebih menjanjikan. Dalam jiwanya terpatri firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah 13 ayat 11. Untuk membangun kemandirian ini, Rasulullah SAW selalu menegaskan kepada sahabat-sahabatnya bahwa tangan yang ada di atas lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pernyataan ini tidak saja Rasulullah sampaikan di atas mimbar, melainkan juga dalam pertemuan secara pribadi dengan sahabat-sahabatnya. Dalam sebuah riwayat, seperti diceritakan Abu Hurairah, Rasulullah SAW suatu hari menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya hakikat dari kemiskinan dan kekayaan. Kata beliau, yang disebut miskin bukan mereka yang tidak punya sesuap atau 2 suap makanan, tidak punya sebiji atau 2 biji kurma, melainkan mereka yang meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sedangkan yang disebut kaya, masih kata Rasulullah SAW, bukan mereka yang mempunyai harta yang melimpah, melainkan mereka yang puas atas pemberian Allah sekalipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, berbahagialah mereka yang masuk Islam, mereka yang dikaruniai kemampuan untuk tidak mengemis dan selalu puas dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Auf bin Malik menceritakan bahwa ia dengan ditemani beberapa orang pernah menemui Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah tiba-tiba mengajak mereka berbaiat. Mereka kaget karena merasa pernah melakukan baiat. Namun karena Rasulullah mengulang ajakan itu hingga 3 kali, akhirnya mereka mengajukan tangannya untuk baiat. Yang menarik, setelah baiat untuk bertauhid sekaligus meninggalkan syirik serta baiat melaksanakan sholat 5 waktu, Rasulullah SAW berbisik dengan suara pelan tapi tegas, mengucapkan baiat untuk tidak meminta-minta kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Sikap baiat Rasulullah yang demikian itu tidak hanya membangun komitmen agar kita selalu mandiri dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, namun juga memberikan penekanan agar kita sebagai umatnya bersinergi secara maksimal untuk membangun masyarakat yang berta'awun fil birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan saling menindas dan menzolimi